Halo, selamat pagi saudara, selamat pagi Indonesia. Bagaimana kabar Anda? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan. Senang sekali Sapa Indonesia Pagi hari ini kembali hadir untuk Anda di hari Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Nanda Aprilia. Dan saya di Selarasati, tentu saja ada beragam informasi penting dan juga menarik yang kami siapkan dari redaksi Kompas TV kepada pemirsa seluruhnya di Kompas TV tentu saja. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana kemudian kita lihat Presiden Prabowo Subianto akan segera melantik Jampitsus definitif menggantikan Febri Adriansyah yang kita tahu ini terjerat ada 3 kasus korupsi. Tentu ini jadi perhatian pemerintah pusat termasuk juga PR bagi Kejaksaan Agung untuk bisa kembali bisa dikatakan mengembalikan kembali kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung setelah nama ex Jampitsus Febri Adriansyah ini terseret kasus 3 kasus korupsi itu. Betul sekali. Jadi tadi ada waktu 1 sampai dengan 2 hari ke depan ya, Adisti. Ditambah lagi juga hari ini juga akan ada agenda. Nanti kita akan lihat, bahkan kita akan menyiarkannya di Breaking News Kompas TV, Adisti. Akan ada upacara Praspa TNI dan pelantikan Perwira Polri. Nanti akan dipimpin langsung inspektur upacaranya adalah Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada pukul 8 pagi nanti. Jadi ya artinya tampaknya di pekan ini khususnya hari ini dan juga beberapa hari ke depan akan sibuk tampaknya Disti. Dan terkait dengan nanti pelantikan yang akan kita saksikan di 8 pagi nanti kita akan tunggu bersama bagaimana informasinya. Tapi sebelum ke informasi tersebut, kita ada informasi pertama di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terlebih dahulu saudara, sebuah mobil minibus hangus terbakar saat sedang mengisi bahan bakar minyak di kawasan Pekanbaru Riau. Saat itu mobil sedang mengisi BBM, tiba-tiba mengeluarkan letupan di bagian bawah hingga mengeluarkan api. Petugas sempat menyemprotkan alat pemadam api ringan, namun posisi mobil yang berada dekat dengan pom bensin membuat api sulit untuk dipadamkan. Kebakaran bisa ditangani setelah 5 mobil damkar tiba di lokasi. Tidak ada korban, namun 1 pompa SPBU hangus terbakar. Masih soal peristiwa kebakaran, saudara, 5 bangunan indekos terbakar di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Lima bangunan indekos yang berada di Jalan Blida, Tenggarong, hangus terbakar yang diduga akibat korsleting dari salah satu kamar. Banyaknya material kayu dan kencangnya angin membuat api cepat merambat dan membesar. Tidak ada korban dan api dapat dipadamkan setelah 8 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kita ke informasi lainnya, saudara. Tim gabungan menemukan korban terakhir yang dinyatakan hilang akibat ledakan rumah di Kompleks Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan tertimpa puing-puing bangunan di lantai 2 rumah saat alat berat yang sejak kemarin diterjunkan terus melakukan penyisiran. Dengan ditemukannya korban ketiga, artinya seluruh korban sudah berhasil ditemukan dan juga dievakuasi. Selanjutnya adalah polisi fokus pada investigasi. Keenam dan terakhir sudah dapat dievakuasi. Dan saat ini dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kota Medan. Dan saat ini kami juga sudah bersama ada 1 tambahan lagi dari teman-teman PGN ya untuk melakukan assessment atau melakukan investigasi bersama. Sementara itu saudara, dari rekaman CCTV yang kita saksikan saat ini memperlihatkan saat ledakan dahsyat terjadi di sebuah rumah di Kompleks Polonia, Medan. Serpihan material rumah berserakan mulai dari kaca hingga asbes langit-langit rumah yang hancur. Suara ledakan terdengar hingga radius beberapa ratus meter. Tim
Tim gabungan terus melakukan penyelidikan terkait dengan ledakan yang menewaskan 3 orang di Kompleks Grand Polonia. Hasil pemeriksaan awal, Lapor Polda Sumatera Utara mengungkapkan jika sumber ledakan dipastikan berasal dari dalam rumah. Berdasarkan hasil pemeriksaan lewat gas detektor, ditemukan adanya konsentrasi yang bervariasi di dapur tempat kompor tanah. Di dapur kita temukan di sana ada kompor tanam dan juga pintu-pintu yang terbuka. Nah, hasil untuk pertama yang kita temukan di sana dengan gas detektor, kita menemukan ada konsentrasi bervariasi di dapur itu. Ada sekitar paling tidak 10% LOL-nya ya. Jadi itu dalam konsentrasi itu harusnya gas itu bisa terdetonasi. Pihak perusahaan gas negara area Medan menyampaikan PGN telah mendatangi rumah yang meledak di Grand Polonia untuk bisa melakukan deteksi gas. PGN sebut di lokasi ledakan tak terdeteksi gas metana. Hasil deteksi yang dilakukan PGN, baik di lantai 1 juga di lantai 2 rumah, menunjukkan 0 ppm atau mengindikasikan tak terdeteksi gas metana. Namun PGN tetap menunggu hasil investigasi dari polisi untuk bisa mengungkap penyebab ledakan. Dari rilis yang diterima Kompas TV, Area Head PGN Medan, Agus Kurniawan menyatakan berdasarkan hasil deteksi gas yang dilakukan oleh tim PGN yang disaksikan pihak eksternal berwenang pada malam ini di lokasi kejadian termasuk area lantai 1 maupun lantai 2 menunjukkan 0 ppm atau tidak terdeteksi adanya kandungan gas metana di area kejadian. Seorang atlet golf putri, Jesslyn Wijaya, dilaporkan jadi korban penculikan usai dibawa paksa beberapa orang di sebuah rumah makan di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Namun menurut polisi, Jesslyn terdeteksi telah terbang meninggalkan Indonesia bersama dengan 2 kerabatnya. Atlet golf putri Jesslyn Wijaya dilaporkan menjadi korban penculikan saat berada di restoran di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juli lalu. Dugaan penculikan ini dilaporkan ke polisi oleh teman dekat Jesslyn. Polisi langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa TKP, saksi-saksi di lokasi, tempat tinggal korban dan kediaman orang tua korban. Hasil pemeriksaan polisi, saat kejadian, Jesslyn dibawa paksa oleh beberapa orang di lokasi dari rumah makan dan kemudian tak dapat dihubungi. Menurut polisi, kini Jesslyn terdeteksi telah meninggalkan Indonesia bersama 2 kerabatnya. Hasil pemeriksaan kami ada indikasi bahwa yang bersangkutan J ini sudah meninggalkan Indonesia atau terbang berdasarkan manifest yang kami temui melalui Jawa Tengah, Bandara Ahmad Yani, bersama dengan 2 orang yang kami juga ketahui 2 orang tersebut adalah kerabatnya. Pemberangkatan ini apakah dengan keinginan sendiri atau dengan paksaan, tentu saja kami masih mencoba mendalami melalui rangkaian khususnya untuk menemui korban. Namun seminggu kemudian, rekan Jesslyn mencabut laporannya karena beralasan dirinya bukan merupakan anggota keluarga. Meski telah dicabut, polisi menegaskan proses penyelidikan dan pencarian terhadap atlet golf putri Jesslyn Wijaya tetap dilanjutkan. Polisi perlu memastikan apakah peristiwa yang terjadi benar-benar murni tindak pidana penculikan atau ada motif lain di baliknya. Stefanus Wangge, Kompas TV, Jakarta. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Seorang warga negara Indonesia diduga jadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia. Diduga korban dibunuh oleh rekan kerjanya sendiri yang juga sesama warga negara Indonesia. Duka mendalam menyelimuti sebuah keluarga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seorang warga negara Indonesia, Valen Alexi Tamboto, meregang nyawa di Armenia usai ditemukan tewas di kamar mesnya pada Rabu 15 Juli 2026 lalu. Diduga Valen dibunuh. Keluarga meminta pemerintah memproses kepulangan jenazah Valen
dan menangkap pelaku yang tega menghabisi nyawa Valen dengan sadis. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Kami minim informasi tentang jenazah itu. Tapi dari informasi yang kami dapatkan, mereka semua bilang bahwa itu memang jenazah kakak saya. Tapi ada foto-foto yang dikirim ke keluarga. Bukti bahwa itu kakaknya. Sampai sekarang itu tidak ada. Dan kami juga sudah dibantu ya dari pihak KBRI, kami sudah hubungi. Hingga sekarang pihak KBRI memang belum bisa dapat akses untuk langsung menemui jenazah juga. Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Kiev bekerja sama dengan otoritas setempat untuk menyelidiki kasus ini. Dari hasil penyelidikan awal, diduga korban dibunuh oleh rekan kerjanya yang juga sesama WNI. Sejumlah WNI lainnya juga tengah diperiksa untuk penyidikan lebih lanjut. KBRI Kiev telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk mendapatkan akses penanganan jenazah korban. Korban dan pihak yang diduga sebagai pelaku merupakan warga negara Indonesia. Dan sejumlah WNI juga telah diamankan untuk kepentingan penyidikan kasus ini. KBRI Kiev juga terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di Indonesia untuk melakukan berbagai verifikasi data korban serta menindaklanjuti berbagai informasi, termasuk informasi yang diterima dari pihak yang mengaku sebagai keluarga salah satu WNI yang saat ini berada dalam penanganan aparat di Armenia. Valen Alexi Tamboto bekerja di bidang marketing IT konsultan di salah satu perusahaan di Republik Armenia. Di mata keluarga, ia dikenang sebagai sosok yang penyayang dan juga menjadi tulang punggung keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Pencocokan objek lahan sengketa di Makassar, Sulawesi Selatan ricuh. Warga di Kompleks Adi Tarina, Makassar memblokade jalan serta menyerang polisi yang tengah mengawal petugas BPN untuk mencocokkan objek sengketa. Ketegangan terjadi di Kompleks Adi Tarina, Makassar. Pasukan BRIMOB yang hendak mengamankan jalannya pencocokan objek lahan sengketa mendapatkan perlawanan dari warga. Warga berupaya memblokade jalan agar polisi dan tim BPN tak mampu menjangkau lahan yang sengketa. Warga yang menolak kedatangan tim BPN berupaya menyerang polisi dengan petasan, busur hingga molotov, sehingga membuat situasi semakin memanas. Polisi pun melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan warga. Untuk menerobos blokade warga, polisi menggunakan mobil taktis, membuka akses masuk ke lokasi lahan sengketa, dan membuat warga mundur. Usai mampu menjangkau lokasi, polisi kemudian melakukan pengamanan ketat agar proses pemasangan tiang di objek lahan sengketa dapat dilakukan. Cuma ditarik sementara, diajak bicara, tapi nggak ada yang ditahan, nggak ada yang diamankan ke kantor, cuma di tempat aja supaya tidak memprovokasi warga. Karena provokasinya kan katanya rumahnya mau dirusak, ya, katanya mau dieksekusi, ini nggak ada semua. Kita cuma taruh tiang, mengukur aja. Imbas dari penyerangan warga, beberapa polisi mengalami luka ringan. Sementara Kapolrestabes Makassar mengimbau warga yang keberatan jika memiliki surat sah kepemilikan lahan bisa melaporkannya ke BPN. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Usai jeda, saudara, KPK menahan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Pagi, saudara. KPK langsung menahan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. KPK juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yakni Dirut PT Melkonel Alfonsus Gani dan juga Dirut PT Air Minum Giri Menang AMGM Sudirman. Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini diduga menerima aliran dana sebesar 12,4 miliar rupiah dari praktik korupsi. Penerimaan uang tersebut terdiri atas 10,8 miliar rupiah dari dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta 1,6 miliar dalam bentuk suap
sesuai dengan usai memenangkan PT MSI sebagai pemenang proyek di Pemkab Lombok Barat. Selanjutnya, berdasarkan bukti permulaan yang sah, kecukupan 2 alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, yang ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI. Kesorotan lainnya, Saudara Presiden Prabowo Subianto bakal menetapkan Jampitsus definitif pengganti Febri Adriansyah pekan ini. Presiden telah menerima masukan dari banyak pihak terkait dengan nama Jampitsus yang baru. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan usulan nama Jampitsus yang diajukan Jaksa Agung masih dibahas oleh tim penilaian akhir. Jampitsus definitif pengganti Febri akan ditetapkan melalui keputusan Presiden atau Kepres. Mensesnek menegaskan, Presiden telah mendengar banyak pendapat dalam memutuskan Jampitsus yang baru. Bapak Jaksa Agung telah secara resmi berkirim surat kepada Bapak Presiden berkenaan dengan usulan nama pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu yang bersangkutan yang saat itu menjabat mengajukan pengunduran diri. Nah, dan waktu itu kami juga menyampaikan bahwa kami mohon waktu untuk dibahas sesuai dengan mekanisme di tim penilai akhir, dan insya Allah 1-2 hari ini sudah akan ada keputusan dan Bapak Presiden akan menandatangani Kepres pengangkatan pejabat yang baru. Saudara, pimpinan DPR meminta agar tidak ada perbedaan perlakuan dalam penanganan kasus korupsi dan dugaan TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa yang juga menegaskan jika DPR menghormati proses penyidikan dan juga pemeriksaan yang berlangsung. Namun, ia meminta ada kesetaraan dalam penanganan. DPR juga mengingatkan kasus ini ditangani secara transparan. Saat ini, Saudara, penyidikan kasus yang menyeret ex-Jampitsus sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Satu tersangka pihak swasta, Don Rito, dalam kasus ini sudah ditahan, sedangkan tersangka lainnya yakni ex-Jampitsus Febri Adriansyah belum ditahan. Kasus hukum ya, kita tentu proses penyidikan kan pemeriksaan masih terus berlangsung dan tentu kita akan menunggu, menghormati proses jalannya hukum yang sedang berlanjut kan. Tapi kita berharap bahwa ada ekualitas ya, ada kesetaraan dalam soal penanganan. Jadi ajas kesetaraan itu tetap menjadi hal penting dan tidak membedakan satu sama lain. Keinformasi lainnya, Saudara, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera memimpin rapat koordinasi lintas kementerian untuk memastikan percepatan pembangunan di wilayah terdampak bencana. Dalam rapat yang digelar di kantor Kemendagri, dibahas kesiapan anggaran, pembangunan hunian tetap, serta dukungan kelistrikan dan fasilitas umum bagi masyarakat terdampak. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera terus mengawal pelaksanaan program pemulihan agar pembangunan dapat dimulai sesuai target. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera meminta kementerian dan lembaga yang menerima anggaran Rehab Rekon 2026 transparan kepada kepala daerah. Hal itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi pendataan hunian tetap di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa 21 Juli 2026. Tito menjelaskan, Satgas telah menyusun rencana induk atau renduk bersama Bappenas dan 32 kementerian lembaga, serta mengakomodasi usulan Pemda di 3 wilayah terdampak. Renduk tersebut telah disetujui DPR dan Presiden untuk masa kerja 3 tahun, dari 2026 hingga 2028. Kita ingin menyampaikan
bahwa rencana pemulihan atau percepatan ya rehab rekon pasca bencana Sumatera di daerah sudah ada anggaran yang diberikan oleh Bapak Presiden itu pada bulan Januari yang lalu sebanyak 10,6 triliun untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sudah dibagi, namanya tambahan TKD, tambahan transfer keuangan daerah. Kita dari Satgas mengenjot mereka untuk bekerja dengan anggaran yang sudah ada. Nah, kemudian di tingkat pusat, sesuai aturan, itu harus dibuat rencana induk. Rencana induknya sudah dibuat disusun, direkap dari seluruh kementerian lembaga yang juga sudah turun ke lapangan, dan kemudian dari usulan dari para bupati, wali kota, gubernur 3 provinsi ini. Saat ini, sebanyak 7 kementerian dan lembaga telah menerima dana dari Kementerian Keuangan. Ketujuh instansi tersebut adalah Kementerian PU, Kementerian PKP, Kemendikdasmen, Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan. Salah satu menteri yang hadir, Menteri PKP, Marwarar Sirait, mengungkap pembangunan 7.952 unit hunian tetap atau huntap komunal akan segera dimulai September mendatang. Tadi kita sudah melaporkan kepada Pak Mendagri, yang pertama proses tender sudah berjalan. Ya, kita siap membangun bulan September. Yang kedua, tadi kami sudah minta masalah lahan masih ada di beberapa tempat yang belum selesai. Ya, itu sudah saya sampaikan lama. Jangan sampai nanti tendernya selesai, lahannya belum beres. Ya, dan saya sudah minta dari awal lahan yang disiapkan itu benar-benar aman. Jangan kita memindahkan masyarakat yang terkena bencana ke daerah yang tidak aman juga. Total kebutuhan anggaran mencapai 100,1 triliun rupiah yang dialokasikan bertahap. Sebesar 38,9 triliun rupiah pada 2026, 32,9 triliun rupiah pada 2027, dan 28,2 triliun rupiah pada 2028. Selain itu, Pemda juga menerima tambahan dana transfer ke daerah sebesar 10,6 triliun rupiah. Dana tersebut sudah disalurkan ke seluruh provinsi dan kabupaten kota terdampak. Edwin Chan, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Garda Revolusi Iran terus meluncurkan operasi serangan rudal dan drone berskala besar ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat dengan kode Victory II menggunakan kombinasi rudal jelajah dan drone taktis. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, saudara. Saudara, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman peluncuran rudal ke sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Rekaman menunjukkan rudal-rudal melesat dari lokasi peluncuran. Rudal balistik menargetkan pesawat militer milik Amerika Serikat di Bandara Aqaba. Selain itu, serangan juga menargetkan sistem radar peringatan dini Amerika Serikat serta gudang peralatan suku cadang pesawat. Sementara Amerika Serikat melancarkan serangan udara yang diklaim balasan atas serangan Iran ke kapal tanker di Hormuz. Sebelumnya, Amerika Serikat juga terus menghujani wilayah Iran dengan serangan bertubi-tubi. Namun, serangan udara Amerika Serikat selama 10 malam berturut-turut tak membuat Iran melonggarkan cengkeramannya di Selat Hormuz. Garda Revolusi Iran terus meluncurkan serangan rudal dan juga drone berskala besar ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat. Bahkan drone bergambar pemain sepak bola asal Spanyol, Lamine Yamal, ikut diterbangkan. Serangan gelombang kedua
ke-44 memicu alarm siaga di kawasan Timur Tengah. Operasi bertajuk Victory 2 menggunakan kombinasi rudal jelajah dan drone taktis. Salah satu drone bergambar pemain sepak bola asal Spanyol, Lamine Yamal, ikut diterbangkan. Meski demikian, 3 negara tetangga yakni Kuwait, Bahrain, dan Yordania mengklaim berhasil mencegat dan menghancurkan rudal-rudal tersebut di udara. Sementara pihak Amerika Serikat menegaskan akan terus membalas guna mengamankan jalur pasokan minyak dunia. Televisi Iran menyiarkan peluncuran rudal ke target regional balas serangan udara Amerika Serikat 10 malam berturut-turut. Konflik Selat Hormuz ini melumpuhkan jalur minyak dunia dan hancurkan infrastruktur sipil. Di ambang perang terbuka, Teheran memamerkan militer sementara. Menteri Dalam Negeri Iran ke Pakistan mencari jalur diplomasi usai kesepakatan damai runtuh. Ancaman baru datang dari sekutu Iran di Yaman, yakni kelompok Houthi. Kelompok ini mengumumkan blokade laut segera terhadap Arab Saudi. Serangan disebut akan memicu eskalasi menyeluruh. القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثا، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعا، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامسا، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نعلو جهدا في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات. Pemerintah Iran menyatakan telah menerima usulan dari para mediator internasional dan menegaskan bahwa jalur diplomasi masih terus berjalan meski ketegangan militer dengan Amerika Serikat semakin meningkat. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, memberikan rincian terkait usulan yang dimaksud termasuk mengenai laporan adanya proposal baru dari Qatar untuk menghidupkan kembali perundingan antara Washington dan Teheran serta mendorong gencatan senjata selama 10 hari. Baghei menegaskan aktivitas diplomatik Iran tetap berlangsung seiring dengan respon militer terhadap serangan Amerika Serikat. از طرف میانجی‌ها به ما اعلام شده، ما این رو دریافت کردیم، اما الان در مورد جزئیاتش من اجازه بدید که دیگه ورود نکنم، ولی اصل موضوع که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده‌هایی از طرف برخی از میانجی‌ها به ما واصل شده، بله تایید میشه. Konflik Amerika Serikat dan Iran semakin memanas dan berisiko meluas setelah upaya damai tidak kunjung tercapai. Iran menyebut saat ini Teheran tengah memasuki fase perang skala penuh dengan Amerika Serikat. Bara konflik Amerika Serikat-Iran semakin memanas.
belum ada kata sepakat. AS Iran saling menabuh genderang perang. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, bahkan mengumumkan perang total skala penuh dengan Amerika Serikat. Iran menyerang sejumlah aset Amerika Serikat di negara-negara sekutunya seperti Bahrain, Yordania, dan Suriah. Kenyataannya adalah hari ini Republik Islam Iran tengah terlibat perang skala penuh, ucap Pezeshkian kepada Straits Times yang kami kutip dari Kompas.com. Pernyataan ini menjadi sinyal terbaru konflik Amerika Serikat-Iran semakin terbuka seiring meningkatnya operasi militer kedua negara. AS mengklaim serangan bertubi-tubi ke Teheran sebagai balasan atas tewasnya 3 tentara Amerika Serikat di tangan Iran. The only reason why the U.S. is conducting strikes is against assets of Iran that are being used to attack global commercial shipping. The Straits of Hormuz are international waterway, and they continue to launch against ships in that international waterway. Other countries should join us in this effort, but the United States is involved not just in protecting those ships, but in targeting the places that they use to launch these missiles and drones. Pernyataan perang skala penuh dengan AS ini pertama kalinya disampaikan Iran sejak gencatan senjata Amerika Serikat Iran 8 April lalu. Konflik yang makin sengit berisiko meluas jika upaya damai tak kunjung tercapai. Informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami.